mempersembahkan Sandiwara Radio, Saur Sepuh dalam kisah Telaga Rena Mahawijaya. Saur Sepuh dalam kisah Telaga Rena Mahawijaya diproduksi oleh Haravana Record. Naskah karya Niki Kosasih, hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Telaga Rena Mahawijaya pada babak ke-25 ini menampilkan Ferry Fadli sebagai Brahma, Ivana Rose sebagai Lasmini, Idris Apandi sebagai Kijara, Iwan Dahlan sebagai Lugina, Lena dan Leni sebagai Dewi Kembar, dan Cumadi sebagai Raksa Dewa. Inilah Telaga Rena Mahawijaya babak ke-25. Pada babak terdahulu diceritakan, dengan perasaan berduka, Bentar membawa Mantili yang terluka parah pergi ke Madangkara. Di tengah perjalanan, terpaksa berteduh di sebuah goa karena turun hujan. Ternyata di dalam goa itu, Brahma sudah menunggu kedatangan Bentar. Selanjutnya, Brahma memeriksa keadaan Mantili. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Parah sekali. Bagaimana ya, Anda? Keadaannya sangat parah, Bentar. Bisakah disembuhkan? Tidak ada sakit yang tidak bisa disembuhkan. Ya, Ayahanda benar. Tapi tergantung sakitnya, bukan? Ada kalanya kita harus mencari obatnya bertahun-tahun. Sebab obatnya belum ada, karena penyakitnya penyakit langka. Kau benar. Tapi mudah-mudahan tidak akan terlalu lama. Saya yakin, sebab Ayahanda seorang yang mumpuni. Nah, benahilah gua ini. Sebab mungkin kita akan tinggal di sini berhari-hari sampai Mantili sembuh. Baik, Ayahanda. Jadi, kedua orang itu bernama Kijara dan Lugina? Benar, Guru. Mereka sangat dikjaya, Guru. Mereka bisa berloncatan di atas pohon, bisa mengalahkan jurus kembang 1000. Mereka mengaku murid Panembahan Pasupati dan mau menuntut balas kepadaku? Benar, Guru. Kalau mereka sangat dikjaya, bisa melumpuhkan 15 orang muridku. Tapi kenapa dulu dengan mudah kau ringkus Raksa Dewa? Aku rasa kedua orang itu tidak berada di padepokan Gunung Sabah ketika kita datang melabrak perguruan itu. Ya, mungkin sedang pergi atau berdiam di tempat lain karena sudah lulus dan tidak lagi menjadi murid Panembahan Pasupati. Iya, mungkin juga begitu. Sebab kalau mereka waktu itu ada di Gunung Sabah, tidak mungkin mencari aku. Sebab sudah tahu kadikjayaanku. Mereka berani mencari kau. Tentu memiliki ilmu kadikjayaan yang tinggi, yang menurut dugaan mereka akan dapat mengalahkanmu. Iya. Sekarang begini. Sudah jelas aku harus pergi mencari Kijara dan Lugina. Karena aku tidak tahu mereka berada di mana. Jadi kepergianku pasti akan makan waktu yang lama sekali. Dan untuk itu,
kalian juga boleh pergi. Pergi? Iya, kalian boleh turun gunung. Kalau ada yang mau tinggal di sini terus, boleh saja. Tapi harus merawat padepokan kita ini sebaik-baiknya. Sebab sewaktu-waktu aku akan kembali ke sini. Iya. Pergunakanlah kesempatan turun gunung ini untuk menambah ilmu. Bergurulah kepada orang-orang yang berilmu tinggi. Nah, aku berangkat terlebih dulu. Aku akan pulang dulu ke rumah orang tuaku di desa. Setelah itu, pikir-pikir dulu mau apa selanjutnya. Iya, aku juga mau pulang dulu Lama sekali aku meninggalkan rumah. Aku juga mau pulang dulu ke rumahku di desa. Setelah itu kawin. Pak Guru, mau kemana? Aku mau mengembara, mencari ilmu kesaktian. Aku ingin jadi orang yang paling dikjaya, melebihi Guru Lasmini. Bagus. Kau sendiri mau kemana? Kedua orang tuaku sudah meninggal. Tidak meninggalkan warisan apa-apa. Karena miskin. Jadi, kemana sajalah kakiku melangkah, disitulah aku berada. Aku mau tetap tinggal di sini, memperdalam jurus kembang 1000. Setelah berhasil, baru turun gunung. Kau tidak akan takut sendirian di sini? Takut sih nomor 2. Itu loh, kesepian. Kesepiannya yang tidak tahan. Gampang, cari laki-laki buat teman. Teman segala-galanya. Ayo teman-teman, kita bubar. Selamat jalan. Selamat jalan. Sudah memasuki wilayah kerajaan Pajajaran. Mudah-mudahan Lasmini ada di Pajajaran. Bosan aku berkelana ke sana kemari mencari dia. Tidak ketemu-temu. Dikawali Pajajaran lama, Lasmini tidak ada. Mungkin saja dia ada di Tegal Pakujajar, Pajajaran baru. Ya. Hei, ada apa di sana itu? Orang-orang banyak sekali. Ada kerja paksa. Hah? Kerja paksa? Itu lihat. Manusia jumlahnya ribuan. Bekerja banting tulang. Ada yang mencangkul-cangkul tanah, mencongkel batu, memotong-motong kayu. Bukan kerja paksa. Sebab para pekerja yang jumlahnya ribuan orang itu tidak dijaga sama sekali. Sebab kalau kerja paksa, pasti akan nampak para pengawal yang memegang cambuk sambil berteriak-teriak, membentak-bentak dengan galaknya. Iya. Lalu sedang mengerjakan apa mereka itu? Kalau melihat hamparan bukit yang digali, yang sangat luas itu, nampaknya seperti mau membuat bendungan. Bendungan air? Tentu saja bendungan air. Memangnya bendungan apa? Hah? Bendungan nasi? Ya, barangkali membuat benteng pertahanan begitu? Aku rasa tidak. Sebab kalau membuat benteng pertahanan bukan begitu caranya. Iya. Ayo kita turun sambil melihat-lihat. Iya, ayo.
Sampurasun. Rampes. Ramai sekali Kisanak. Di sini sedang membuat apa? Sampai para pekerja itu jumlahnya sangat banyak. Saya taksir tidak kurang dari 3 atau 4.000 pekerja. Kami sedang membuat bendungan di sana. Benar dugaan saya. Kisanak siapa? Saya Kijara. Dan ini teman saya, Lugina. Iya, pasti bukan orang Pajajaran. Sebab tidak tahu dengan apa yang sedang dikerjakan di sini. Kami pengembara, Pak. Oh, Kalau bendungan ini sudah jadi, besarnya tidak ketulungannya luas sekali. benar Kisanak. Bendungan ini memang bendungan raksasa. Wah, bendungan raksasa. Apa gunanya membuat bendungan sebesar itu? Apakah mau membuat juga sawah raksasa? Meskipun benar begitu, artinya bendungan ini nantinya akan dipergunakan untuk mengairi persawahan yang sangat luas. Tapi persawahan itu tidak dinamakan sawah raksasa. Hanya bendungannya saja yang dinamakan bendungan raksasa. Hei, itu ada yang berkelahi. Mana? Itu, yang satu pakai cangkul, yang satu pakai linggis. Waduh, mereka ribut lagi. Ayo maju kau. Aku orang Tanjung Singguru, tidak akan mundur setapapun. Aku juga pantang bagi orang Sukapura mundur dari kalangan. Ayo maju. Ayo. 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 Lucu benar mereka, saling tantang sambil mengayun-ngayunkan cangkul dan linggis. Tapi tidak jadi-jadi. Kedua-duanya cuma banyak ngomong, tapi tidak maju menyerang. Kapan jadinya pertarungan kalau begitu? Ayo. Ayo maju. Stop. Berhenti. Sudah. Jangan berkelahi. Pak Mandor, orang Tanjung Singguru itu besar kepala, sombong. Kau juga besar kepala. Orang-orang Sukapura, kepala semuanya. Bangsat, ku bunuh kau. Ayo maju, aku tidak takut. Baik. Jangan berkelahi. Berhenti. Kalian ini sama-sama pekerja. Kenapa berkelahi? Di sini bukan tempat berkelahi, tapi tempat kerja. Minggir kau, jangan ikut campur. Kau bukan mandor, kau pengacau. Loh. Dipisah malah marah. Minggir. Lihat. Hop, iya. Aduh, tanganku. Dipikir. Aduh. Gila. Orang itu dipukul pakai linggis tidak apa-apa. Cuma sekali tepuk, linggis itu lepas. Terlempar jauh sekali. Lalu tangan orangnya dipelintir. Kau jago silat ya? Aduh. Bukan. Tapi kalau kalian tidak mau dilerai, aku pecahkan kepala kalian semuanya. Di sini jangan membawa-bawa nama kerajaan. Tidak peduli kalian dari Tanjung Singkuru, atau dari Sukapura, atau dari Tajek Nasing, atau dari mana saja. Kalian semua berkumpul datang ke sini untuk bekerja, titik. Di sini kalian sama, para pekerja. Nah, bekerjalah dengan baik. Bukan begitu, Pak Mandor? Bukan begitu, kan? Benar, Kijara. Jangan suka membawa-bawa nama daerah tempat asal. Semuanya di sini sama, para pekerja. Iya. Nah, sekarang bersalaman, damai. Iya, Pak Mandor. Bagus. Nah, ayo semuanya bekerja kembali. Iya, Pak Mandor. Mari Kisanak, makan sama-sama. Jangan, Pak Mandor. Kami bukan pekerja. Tidak apa-apa. Makanan di sini berlimpah-limpah. Siapapun boleh makan. Makan sekenyang-kenyangnya. Asal kuat saja perutnya. Kerajaan Pajajaran ini makmur sekali. Bisa membuat bendungan raksasa. Para buruh pekerja yang jumlahnya ribuan itu dijamin dengan baik.
Makanan dan minuman berlimpah-limpah membuat para pekerja itu semangat, tidak malas. Oh iya, kami sebagai rakyat Pajajaran merasa sangat bersyukur memiliki seorang raja seperti Prabu Siliwangi. Beliau betul-betul memperhatikan nasib rakyat kecil, baik itu petani, atau pedagang, atau nelayan, atau pegawai. Semuanya mendapat perhatian yang sama. Ya, guru kami Panembahan Pasupati juga pernah berkata bahwa nanti kalau Pajajaran diperintah oleh Prabu Siliwangi, disitulah rakyat Pajajaran akan menikmati hidup yang senang. Kerajaan Pajajaran akan berkembang menjadi sebuah kerajaan yang besar dan makmur, gemah ripah loh jinawi. Dan sekarang tanda-tanda ke arah itu sudah mulai nampak. Ya, mudah-mudahan hal itu akan terwujud. Apakah di Pajajaran kekurangan tenaga pekerja sehingga harus mendatangkan para pekerja dari kerajaan lain? Tenaga pekerja di Pajajaran tidak mencukupi, nak. Jadi terpaksa minta bantuan dari kerajaan-kerajaan lain. Tapi akibatnya sering bentrokan seperti tadi itu. Ya, bagaimanapun juga memang sulit sekali mengatur manusia yang jumlahnya ribuan, yang berasal dari berbagai kerajaan. Seperti para pekerja dari kerajaan Tanjung Singguruh itu. Watak mereka keras. Jadi kalau ada perkelahian, mesti akibat ulah mereka. Perkara yang sepele bisa jadi perkelahian. Ya maklum, suasana di tempat pekerjaan raksasa seperti ini, suasananya panas, mudah terpancing kemarahan. Ya. Dan Kisanak berdua ini tentunya para pendekar, kan? Bukan, Pak Mandor. Kami ini hanya pengembara saja. Hah? Saya sudah melihat buktinya. Ketika Kisanak dihajar pakai linggis, dengan mudah menepuk tangan orang itu sedikit saja. Linggisnya lepas. Dan terlepas jauh sekali. Dan secepat kilat, tangan orang itu dipelintir sampai mengaduh-aduh. Ya, kebetulan kami bisa sedikit menguasai jurus-jurus silat, Pak. Sebenarnya tujuan Kisanak berdua hendak kemana? Kami sedang mencari Lasmini, Pak. Hah? Lasmini? Rasanya pernah mendengar nama itu. Nah, kebetulan Pak Mandor kenal dia. Sebentar, nak. Lasmini. Lasmini yang mana ya? Dia orang Pajajaran, Pak. Tinggalnya di Kawali. Di Kawali? Ya. Bekas ibu kota Pajajaran yang lama. Tapi kami sudah ke sana, tidak ada. Jadi kami mencarinya ke sini. Oh ya. Saya ingat. Nah, bagaimana, Pak? Den Ayu Lasmini itu maaf. Iya. Ya, agak kurang baik lah. Memang benar, Pak. Katanya pernah menjadi kekasih gelap Juragan Basra, pedagang kaya raya di Pajajaran. Ya, benar begitu. Nah, Bapak pernah melihatnya? Apakah sekarang dia ada di sini, Pak? Wah, sudah lama sekali saya tidak mendengar kabarnya, nak. Tapi kalau dulu pernah muncul di sini, membuat onar. Oh ya? Iya, mengejar-ngejar orang bekas kaki tangan Juragan Basra. Tapi berhasil diringkus oleh Ranggaweni. Siapa Ranggaweni itu? Jawara, nak. Jawara? Iya, Jawara nomor 1 di Pajajaran. Tangan kanan Prabu Siliwangi. Oh iya, lalu? Setelah beberapa hari ditahan, lalu dilepaskan. Terus pergi, entah kemana. Sampai sekarang saya tidak pernah mendengar kabarnya lagi. Ya, bagaimana Kijara? Selain Pak Mandor dan Ranggaweni, kira-kira siapa yang tahu lagi tentang Lasmini, Pak? Siapa lagi ya? Oh iya. Basrin. Basrin? Siapa dia? Bekas pelayan Lasmini. Dia sekarang jadi pedagang beras di pasar. Cobalah hubungi dia. Mungkin dia bisa memberikan keterangan yang berguna. Baiklah, kami akan menghubungi Basrin. Kalau perlu juga menghubungi Ranggaweni. Iya, nak. Ada perkara yang penting. Kisanak berdua mencari Lasmini? Tidak, Pak. Tidak, kami hanyalah kawan lama. Sudah lama tidak ketemu. Oh, iya. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
Pajajaran ini besar dan ramai. Jauh sekali keadaan jadikan waktu masih dikawali. Hebat benar Prabu Siliwangi itu. Dia bisa membangun sebuah ibu kota kerajaan yang megah dalam waktu singkat. Tegal Pakujajar yang semula hanya merupakan hutan pohon paku disulap menjadi sebuah kerajaan yang megah. Benar-benar sebuah hasil karya seorang pemimpin kerajaan yang gilang gemilang. Kisanak, Pasar Ageng sebelah mana? Di sana, di sebelah barat alun-alun. Oh, hatur nuhun. Sami. Wah, ramai benar ini pasar. Pasar besar. Ya. Kap lagi. Di pasar ini apa saja ada. Kalau para pedagang beras di sebelah mana ya? Bingung juga nih. Pasarnya luas. Alah, cari saja sambil jalan-jalan. Asik. Lihat gadis-gadis yang belanja. Denok-denok. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nah, di los pasar yang sebelah sana itu, tukang dagang beras melulu. Di antara para pedagang beras itu, pasti ada yang bernama Basri. Coba aku tanya. Ya, silakan. Bu, Ya, yang namanya Mang Basrin, yang mana Bu? oh itu tuh Jang, anu make duduk kue hejo. Nuhun Bu. Nah, sami-sami Jang. Sampurasun, rampes. Nah, mari Den. Yang ini asli beras Cibarengkok, putih, mulus dan pulen, murah. Sahabatok 2 ketip Den. Saya bukan mau beli beras Bang. Oh ya, lalu? Emang yang namanya Basrin? Benar Den. Bekas pelayan Lasmini waktu di Kawali ya? Betul Den. Oh, saya tidak perlu Mang. Tapi Jangan takut Mang. Saya bukan orang jahat. Saya suaminya Lasmini. Hah? Suaminya? Ya. Setelah pisah dengan Juragan Basra, Lasmini kawin dengan saya di Gunung Lawu. Yang mengawinkan kami gurunya sendiri, yaitu Nenek Lawu. Oh, begitu. Iya. Tidak sangkai. Tapi dia lari. Lari. Tergoda oleh laki-laki lain, padahal sedang hamil 2. Nah, saya kan tidak mau anak saya yang di dalam perutnya itu terlantar, Mak. Aduh. Dan Ayu Lasmini kenapa begitu ya? Bisa kita bicara agak tenang, Mang? Di sini, aduh, ramai sekali. Saya nanti pulang sore. Tunggu saja sore ya. Baiklah, saya juga lapar, mau mencari warung nasi. Oh, warung nasi. Yang enak di sana tuh. Warung nasi Burengi. Sayur Ya. asamnya enak banget. Ya, baiklah. Ada jagoan. Jagoan? Itu tuh, seorang pemuda petantang petenteng. Laganya dia yang punya pasar ini. Oh, itu. Biarkan sajalah. Biasa, pemuda seumur begitu, sedang aksi-aksinya, biarkan. Aduh. Jalan tidak lihat-lihat. Apa? Lah, kok malah melotot? Menantunya? Jalanan di dalam pasar ini sempit dan ramai. Penuh sesak orang. Kalau jalan ya pelan-pelan saja. Jangan seradak seruduk. Banyak mulut kau. Pasti mereka berkelahi. Pemuda yang tertabrak itu berani juga ya. Ya, hore! Mereka berkelahi, saling pukul, saling tendang. Orang-orang serabutan, kacau balau. Ya. Mereka sekarang bergulat, saling cekik, saling keting, berguling-guling.
Barang dagangan berantakan, cabai, telur, sayur-sayuran, tumpah ruah. Mereka berkelahi di atas tumpukan cabai. Kepedesan. Lugina, kau jangan tertawa-tawa. Pisahkan mereka. Pisahkan. Kasihan para pedagang. Dagangannya rusak. Mereka bisa rugi besar. Pisahkan mereka. Baik. Berhenti. Kalau tidak, aku banting semuanya. Kau temannya dia ya? Nih, makan. Makan tuh tomat. Buan tengik. Kau juga harus diberi hajaran. Nih, terong makan. Makan tuh terong. Dower mulut kau. Siapa kau? Ikut campur urusan kami. Kau juga mau berlaga jagoan? Kalian berdua keparat tahu. Berkelahi di dalam pasar. Lihat tuh yang belanja pada kabur. Barang-barang dagangan jadi rusak, berantakan. Akibat kalian. Mau ganti tidak? Ha? Masa bodoh. Debak. Kalian memang harus dihajar. Remuk pergelangan tangan kalian. Silakan. Ayo pergi. Awas. Kalau berkelahi lagi, dua-duanya aku pecahkan kepalanya. Mari Den, silakan masuk. Ya, terima kasih. Inilah rumah saya Den. Enak Pak. Di sini udaranya sejuk sekali. Ya, begitulah Den. Wah, waktu tadi keributan di pasar itu, Den ini... Lugina. Nama saya Lugina. Iya, Den Lugina. Jangan pakai Den Saya bukan orang kaya, juga bukan kaum bangsawan. Sebut saja Lugina. Ya, saya juga sebut saja nama saya langsung. Iya. Kijara. Iya. Kau hebat sekali, Lugina. Padahal yang tadi berkelahi itu, dua-duanya jagoan pasar ageng. Oh ya? Yang satu namanya Ragot, satu lagi Siwadul. Iya. Mereka memang sudah lama bermusuhan. Biasa rebutan kekuasaan. Tadinya mereka cukup rapi. Si Wadul menguasai pasar sebelah utara, separuhnya lagi dikuasai si Ragot. Tapi rupanya si Wadul ingin menguasai seluruhnya. Maka jadilah mereka bermusuhan. Oh iya. Mereka itu pemuda berandalan pasar. Begitulah, kerjaannya memeras para pedagang. Oh iya. Para pedagang di pasar itu tidak ada yang berani sama mereka. Sebab kejam. Anak buahnya banyak. Kalau tidak memberi uang, dagangan kami dirusak. Atau kami yang dipukuli. Ya, pokoknya mereka itu pemeras, Den. Keparat juga mereka itu. Tapi kau hebat, Lugina. Sekali gebrak, dua-duanya roboh. Cuma pergelangan tangan mereka dipegang, mereka menjerit-jerit. Ampun-ampunan. Pasti kau pendekar punya tenaga dalam yang hebat. Ya, begitulah. Kang Basrin, minumnya. Bawa sini, Nyai. Mari diminum. Iya, silakan diminum. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Maaf, Mang Basrin. Saya berbuat bohong. Bohong? Maksud Kijara? Waktu tadi di pasar, karena banyak orang terpaksa saya berkata bohong. Jadi sebenarnya saya bukan suaminya Lasmini. Oh ya? Jadi? Mang Basrin jangan terkejut bahwa kami berdua adalah musuh besar Lasmini. Musuh? Lasmini membunuh guru kami. Sekarang kami sedang mencari dia untuk membalas kematian guru kami itu. Kau tidak usah takut, Mang Basrin. Kau tidak terlibat apa-apa dalam persoalan ini. Kami hanya ingin beberapa keterangan dari Mang Basrin.
Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Saya memang bekas pelayan Lasmini. 5 tahun saya bekerja padanya. Ya, saya akui, majikan saya itu memang bukan wanita yang baik-baik. Berpisah dengan Juragan Basra disebabkan oleh apa? Lasmini bosan jadi kekasih gelap Juragan Basra. Ingin membuka lembaran hidup baru. Ikut pindah ke sini, ke ibu kota Pajajaran yang baru ini. Tapi tidak diizinkan oleh Juragan Basra. Mereka bertengkar. Lasmini tetap bersikeras ingin pindah. Lalu Juragan Basra murka. 1 hari menjelang pindah, 4 orang anak buah Juragan Basra yang sengaja dibayar oleh Juragan Basra mempermalukan Lasmini. Gila. Lasmini luka parah. Kemudian saya bawa mencari tabib. Di tengah jalan dicegat oleh nenek-nenek. Nenek-nenek? Nenek-nenek itu sakti sekali. Lasmini diambil untuk dijadikan muridnya di Gunung Lau. Nah, semenjak itulah saya tidak pernah berjumpa lagi sampai sekarang. Kami sudah ke Gunung Lawu, Mang. Ke Gunung Lau? Oh ya? Tapi dia tidak ada di sana. Maka itu kami mencarinya sampai ke sini. Lasmini seorang petualang. Sifatnya bosanan. Tidak pernah kerasan tinggal di satu tempat. Begitu pula dengan laki-laki. Cepat bosan. Ya, memang susah. Sulit diperbaiki. Katanya dia pernah muncul di sini untuk mengejar anak buah Juragan Basra, ya? Ah iya, saya lupa. Benar begitu. Lasmini pernah membuat gempa rakyat di sini. Waktu itu keadaan di sini belum seperti sekarang ini. Masih berupa tegalan. Rumah-rumah penduduk masih darurat. Rupanya dia balas dendam. Juragan Basra dan semua anak buahnya dibereskan. 3 orang anak buahnya yang ikut pindah dikejar dan dibereskan semuanya. Tapi diringkus oleh Ranggaweni dan dijebloskan ke dalam penjara. Tapi tak lama kemudian dikeluarkan oleh Raden Bentar. Raden Bentar? Bukankah Raden Bentar putranya Brahma Kumbara, Raja Madangkara? Benar. Apa hubungannya dengan Raden Bentar? Kenapa Raden Bentar membebaskan Lasmini dari penjara? Raden Bentar suka sekali kepada Lasmini. Suka? Cinta? Cinta kencur barangkali. Hah? Cinta kencur? Habis kan tidak wajar mencintai perempuan yang jauh lebih tua. Masa begitu? Habis kan tidak wajar. Iya, masa begitu? Raden Bentar kan masih kanak-kanak. Ada saja. Kalau begitu, bisa-bisa Lasmini ada di Madangkara menemui Raden Bentar. Mungkin sekali. Ya, mungkin sekali, Den. Sebab Lasmini sendiri suka sekali kepada Raden Bentar. Baiklah, Mang Basrin. Terima kasih atas semua keterangannya. Kenapa buru-buru, Den? Tinggallah di sini barang 2 atau 3 hari. Sebab akan ada pesta besar. Pesta besar? Iya, peresmian bendungan raksasa, Den. Wah, boleh juga. Pokoknya seru, Den. Prabu Siliwangi akan mengadakan pesta besar-besaran. Seluruh rakyat Pajajaran akan bersukaria merayakan keselesaiannya bendungan raksasa itu. Baiklah, Mang Basrin. Kami akan segera mencari penginapan. Sebab ingin tahu juga bendungan itu jadinya seperti apa. Iya. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Kasihan Bibi Mantili, ayahanda. 7 hari 7 malam tidur terus. Mukanya pucat, tubuhnya dingin dan kaku. Besok pagi dia akan bangun. Oh, benarkah ayahanda? Iya, bersamaan dengan matahari terbit, bibimu akan bangun. Sebab semua luka-luka dalamnya yang paling parah sudah sembuh sama sekali. Hore! Bibi Mantili sembuh.
Bentar, kenapa kau menolong Mantili? Loh, kenapa Ayahanda bertanya begitu? Sebab selama ini kau selalu membela Lasmini. Bahkan sampai hati bertengkar dengan Mantili. Karena kau tidak suka Mantili menjelek-jelekan Lasmini. Saya memang suka kepada Lasmini, Ayahanda. Tapi tidak suka dan tidak setuju sama sekali dengan tindakannya menantang Bibi Mantili. Maka saya berpihak kepada Bibi Mantili. Apakah kau anggap benar tindakan bibimu Mantili itu? Ya, sebenarnya Bibi Mantili juga salah. Menerima tantangan Lasmini. Tapi kalau ditimbang mana yang berat dan mana yang salah, Lasmini yang salahnya lebih berat. Sebab menantang Bibi Mantili dengan cara yang terselubung. Maksudmu? Lasmini mengganggu Tumenggung Jamali. Ya, kau benar. Seharusnya tidak demikian. Kalau memang hanya untuk menjajal ilmu kesaktian, bertarung saja terang-terangan. Seperti dulu Taji Barnas si pedang perak. Menantang Bibi Mantili secara terang-terangan. Bertarung di tempat terbuka, ditonton orang banyak. Lalu sekarang bagaimana? Kau berbalik jadi benci kepada Lasmini? Ayahanda, saya tidak pernah benci kepada siapapun juga kepada Lasmini. Saya hanya mengutarakan sikap saya yang tidak setuju kepada perbuatannya. Saya mengajukan protes pada Lasmini, hanya itu, lain tidak. Terserah kepada dia, dengan sikap dan pemikiran yang bagaimana Lasmini akan menanggapi protes saya itu. Iya, sikapmu sudah benar, Bentar. Aku kagum dengan jalan pikiranmu di dalam menentukan sikap. Semua orang-orang Madangkara, dari tukang kebun, pelayan istana, emban dan dayang, sampai para pejabat tinggi, bahkan sampai Patih Gotawa, semuanya membenci Lasmini dan memperingatkan saya agar tidak berhubungan dengan Lasmini. Tapi justru tokoh yang paling penting di Madangkara, yaitu Raja Agung Madangkara, yang bahkan ayah saya, Ayahanda Brahma Kumbara, tidak pernah mengutik-utik persoalan itu. Seakan-akan Ayahanda menyatakan sikap tidak keberatan jika saya berhubungan dengan Lasmini. Mengapa begitu, Ayahanda Brahma? Kau mendesak aku, Bentar. Tidak, Ayahanda. Saya hanya bertanya. Dan pertanyaan saya itu tidak perlu dijawab sekarang. Nanti saja, bila Ayahanda sudah menetapkan saat untuk menjawabnya. Saya siap sedia untuk mendengarkannya. Iya. Kau benar. Tidak sekarang. Terima kasih, Ayahanda. Badanku pegal-pegal. Di mana ini? Di tempat apa? Selamat pagi, Bibi Mantili. Bentar. Saya gembira sekali. Bibi sudah sembuh. Sembuh? Apakah aku sakit? Sakit apa? Iya, aku ingat. Aku bertarung dengan Lasmini. Pedang setan dan pedang perak terlimpar, dan aku roboh. Lalu ini goa. Benar, Bibi. Ini sebuah goa. Kenapa aku tidak mati? Dan kenapa ada di dalam goa ini? Dan mana Lasmini? Mana dia? Ayo, kita bertarung lagi. Tenanglah, Bibi. Aku lemas sekali. Tenanglah, Bibi Mantili. Jangan banyak bergerak. Bibi masih lemah. Istirahatlah dengan baik. Siapa yang membawa aku ke sini? Saya, Bibi. Kau yang membawa aku ke sini? Benar, Bibi. Bibi terluka parah dan pingsan. Lalu saya bawa ke sini. Jadi kau melihat pertarungan itu? Iya, Bibi. Tapi terlambat. Tidak sempat melerai. Lalu, kenapa kau menolong aku? Bagaimana, Bibi? Kenapa bukan Lasmini yang kau rawat? Bukankah dia pujaanmu, kekasihmu? Bibi Mantili. Kenapa harus berkata begitu? Lihat, Bentar. Yang membuat aku luka parah, aku terkapar, aku menderita luka dalam. Perempuan yang kau puja-puja, yang kau cintai setengah mati, yang membuat aku sampai begini. Pergilah, pergi. Temuilah Lasmini. Bukankah kau tergila-gila kepada Lasmini? Pergi. Jangan hiraukan aku.
Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Mantili menjadi mata gelap. Raden Bentar menundukkan kepala dengan sedih. Tanpa setahu mereka, Lasmini sedang berjalan mendekati kampung Jamparing. Ketika dilihatnya hamparan rumah-rumah penduduk, hati Lasmini berdebar-debar. Wajahnya yang sendu menjadi semakin berduka. Lasmini terus berjalan dengan muram. Semakin dekat dengan kampung Jamparing, perasaannya yang berduka berubah menjadi gelisah. Apakah yang akan diperbuat oleh Lasmini di kampung Jamparing? Nah, pendengar yang budiman, marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini. Satria Collection bawa hiburan dengan gaya yang tak pernah padam. Jangan